Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan bab yang kedua dari kitab An-Nahwu Al-Wadih oleh pengarang Syekh Al-Jari Imam Mustafa Amin. Yang pertama kita baca dulu judulnya Ajza'ul Jumlah, bagian-bagian kalimat. Jumlah dalam bahasa Indonesia itu artinya kalimat. Jadi ada bagian-bagiannya. Al-amtsilah, contoh dulu kita baca. Kita artikan dulu, nanti kita bahas dan kita baca kaidahnya. Al-awwal, contoh yang pertama, raqiba Ibrahimu al-hisana. Ibrahim telah mengendarai al-hisan, kuda. Yuda'ibu Ismailu al-qitta. Ismail mempermainkan, bermain ataupun membelai al-qitt. Qit itu kucing. Yahsudul fallahu al-qamha. Petani itu sedang memetik ataupun memanen al-qamha, gandum. Ta'kulu syatu fulan wa sya'iran. Syah, domba, sedang memakan ful, kacang, wa sya'ir, dan jelai. Sami'tu an-nasihata. Saya mendengar. Sami'tu, saya telah mendengar an-nasihah, mendengar nasihat. Yasta'un nur fil hujrah. Cahaya itu bersinar. Yasta'u itu artinya bersinar fil hujrah, di dalam kamar. Tajri safinatu 'alal ma'i. Perahu itu berlayar 'alal ma', di atas air. Hal tuhibbus safar? Apakah kamu menyukai safar ataupun perjalanan? Ini amsilah yang beliau tulis dalam kitabnya. Kita bahas. Arafna fima madha annal jumlatal mufidata. Kita ketahui dari yang lalu bahwasanya jumlah mufidah, kalimat yang berfaedah, tataraqabu min ajha, tersusun dari beberapa bagian. Wahia al-kalimat, dan bagian-bagian itu adalah kata-kata, tersusun dari beberapa kata. Wa nuridu an na'rifa, dan kita ingin mengetahui fi hadzal dars, dalam pelajaran kali ini, anwa'a, macam-macam al-kalimat, macam-macam kata. Fanaqul, dan kita katakan, idza bahatsna, jika kita membahas fil jumalil lati ma'ana, membahas kalimat-kalimat yang bersama kita, wajadna, kita temui annal kalimati, sesungguhnya kalimat Ibrahim wa Ismail, dan Ismail, wal fallah, dan petani, alfazun, suatu alfat tusamma biha askhos, yang dinamai untuk orang ataupun manusia ataupun insan. Ibrahim, Ismail, dan al-falah, itu kan nama-nama untuk orang. Wa annal kalimat, dan kata al-hisan, kuda, wal qit, dan kucing, wasya, dan kambing, alfazun tusamma biha anwa'un minal hayawan, lafat-lafat yang dinamakan untuk macam-macam dari
beberapa hewan. Hison, kuda, qit, kucing, syah, kambing. Itu kan nama-nama hewan. Wa annal qamha, adapun gandum, wal ful, dan kacang, wasyair, dan jelai, alfazun tusamma biha anwa'un minan nabat. Lafat-lafat yang dinamai untuk macam-macam dari berbagai nabat, tumbuhan. Wa annal hujrata, dan hujroh, wasafina, dan perahu, walma, dan air, alfadun, itu adalah lafat-lafat tusamma biha anwa'un minal jamad, yang dinamakan untuk berbagai macam daripada benda-benda padat jamad, ataupun benda-benda yang beku, ataupun benda-benda yang mati. Wa annan nasihah, dan nasihat, wa nur, dan cahaya, wa safar, dan safar, bepergian, alfadun, lafat-lafat tusamma biha, yang dinamakan untuk anwa'un ukhra, macam-macam dari yang lainnya, minal ma'ani, dari arti-artinya. Walidzalika, maka dari itu, tusamma kullu kalimatin, setiap kata, min hadhil kalimat, dari kata-kata ini, isman. Berarti kata-kata yang tadi kita sebutkan ini, ya, dari Ibrahim, Ismail, sampai Nasihah, Nur, Safar, itu dinamakan dengan isman ataupun isim, ya, ismun. Wa kadzalika kullu kalimatin yusamma biha insan, dan begitu pula setiap kata yusamma biha insan, yang dinamakan untuk nama manusia, nama orang, nama hewan, nama tumbuhan, ataupun benda mati, ayyu syai'in akhar, ataupun yang lainnya, itu dinamakan dengan isim. Lanjut. Na'udu lil jumal. Kita kembali kepada kalimat-kalimat contoh-contoh yang tadi, marrah yang kedua kalinya. Fanajidu anna kulla kalimatin, dan kita mendapati bahwa setiap kata, minal kalimat, dari kata-kata berikut yang tadi ini, contoh di amsilah ada raqiba, nih, raqiba yuda'ibu wa yahsudu wa ta'kulu, mengendarai, bermain, panen, makan, tadullu ala husuli fi'lin, menunjukkan kepada sampainya suatu pekerjaan ataupun kata kerja, fi zamanin khasin, di waktu yang terkhusus. Falafdhu raqiba, maka contoh lafadz raqiba, mengendarai, makalan, contoh, yadullu ala rukub, menunjukkan bahwasanya menunjukkan atas berkendara, bizamanil mati, di zaman yang lampau, wa yuda'ibu, dan bermain, yadullu alal muda'abah, menunjukkan atas bermain, bizamanil hadir, di zaman ini, sekarang, awil lati, ataupun zaman yang selanjutnya, wahalumma jarron, dan lain sebagainya. Walidzalika, maka dari itu, tusamma kullu kalimatin, dinamakan setiap dari kalimat-kalimat tadi, min hadan nau fi'lan, dinamakan dengan fi'il, ya, fi'il. Ini raqiba, yuda'ibu, yahsudu, ta'kulu, itu namanya apa? Fi'il. Lanjut. Wa inda ta'ammulil jumal at-talas, dan ketika memperhatikan kalimat yang ketiga al-akhirah, yang ketiga yang terakhir, najid annal kalimat fi, nih, ya, jumal ketiga yang terakhir ini 1, 2, dan 3 ini ada kalimat fi,
ada kalimat ala, dan ada kalimat hal. Ini anal kalimat, ya, kata-kata fi itu di dalam, ya, ala di atas, hal apakah, idza diucapkan bikullin minha wahdahu, jika diucapkan setiap darinya sendiri-sendiri, lam yufham lahu ma'nan kamilun, maka tidak akan diketahui dimaknai makna yang lengkap, ya. Wa idza nutiqa bikullin minha fi jumlatihi, tapi jika diucapkan darinya di dalam kalimat, dhahara maknahu, maka kelihatan maknanya kamilan, lengkap. Wa tusamma kullu kalimatin, dan setiap kata yang tadi, min hadhil kalimat, dari kata-kata yang tadi as-salas, yang tiga itu, fi, ala, sama hal, harfan, disebut dengan harfun, al-harf. Wa kadzalika kullu kalimat, begitu juga dengan setiap kata-kata, allati min hadzal naw', yang seperti macam ini. Al-qaidah, kita baca qaidahnya. Al-kalimatu salasatu anwa', kalimat itu ada 3 macam. Al-kalimatu salasatu anwa', kata itu, al-kalimah, terdiri dari 3 macam. Ismun itu bisa jadi kata benda, ya, ataupun kata insan, ya, kata nama orang dan sebagainya yang kita ketahui. Wa fi'lun itu kata kerja, dan huruf. Fal ismu, isim itu apa? Kullu lafdin, setiap lafaz, yusamma bihi insan, yang digunakan atau untuk menamai nama insan, manusia, au hayawan, ataupun nama hewan, ataupun nama an-nabat, au nabat, nama pohon, tumbuhan, au jamad, ataupun benda mati, au ayyu syai'in akhar, ataupun yang lainnya. Wal fi'lu, sedangkan fi'il, kullu lafdin, setiap lafaz, yadullu ala husuli amalin fi zamanin khas, setiap lafaz yang menunjukkan atas pekerjaan yang pekerjaan itu menunjukkan zaman waktu yang khusus. Sedangkan huruf adalah kullu lafdin, setiap lafaz, la yadhuru ma'nahu, yang tidak kelihatan maknanya, kamilan, yang lengkap, illa ma ghairi, kecuali ketemu sama isim ataupun fi'il. Itu kaidahnya. Kita lanjut ke tamrin, latihan. Silakan dikerjakan. Tamrin al-awwal. Latihan pertama, iqra al-jumal al-atiyah. Bacalah jumlah ataupun kalimat di bawah ini. Wa bayyinil asma allati tadullu ala ashkhas, dan sebutkan mana isim-isim yang menunjukkan atas nama orang, wallati tadullu alal hayawan, dan yang menunjukkan atas nama hewan, wallati tadullu ala nabat, dan yang menunjukkan atas nama tumbuhan, wallati tadullu ala jamad, dan yang menunjukkan nama benda-benda mati. Silakan dikerjakan itu. Nomor 2. Tamrin ats-tsani, latihan 2. Iqra al-jumal al-atiyah, bacalah kalimat-kalimat di bawah ini. Wa mayyizil asma'a wal af'ala wal hurufa, dan mana isim, mana fi'il, dan mana huruf. Itu. Tamrin ats-tsalis, latihan 3. Iti bi khamsi jumalin, datangkanlah ataupun buatlah 5 kalimat, mabdu'atin bi asma'in, yang dimulai dengan isim, tadullu alal ashkhas, yang menunjukkan atas nama orang. Nomor 2. Itti bi khamsi jumalin, datangkanlah dengan 5 jumlah, 5 kalimat, tantahi kullu wahidatin minha bi ismin yadullu ala hayawan, tapi yang diakhiri dengan nama hewan.
Nomor 3, buatlah jumlah tabtadi'u kulla wahidatin minha bi ismin yadullu 'alal hayawan. 5 jumlah tapi dimulai dengan isim yang menunjukkan nama hewan. Kalau nomor 4, buatlah jumlah 5 jumlah juga, tantahi kullu wahidatin minha bismin yadullu 'ala nabat, yang dimana diakhiri dengan isim yang menunjukkan nama an-nabat, tumbuhan. Tamrin ar-rabi, latihan 4. Iti bi khamsi jumalin, sama kayak latihan 3, datangkanlah dan buatlah 5 jumlah, yubtada'u kullun minha bi fi'lin, tapi dimulai dengan fi'il. Nomor 2 juga sama, buatlah 5 jumlah yutawassatu kullan minha fi'lun, tapi ditengahi dengan tengah-tengahnya itu dengan fi'il. Nomor 3, buat fi'il juga, jumlah yubtada'u kullun minha bi harf, tapi diawali dengan harf jumlahnya awalnya. Nomor 4, iti bi jumlatin bi khamsi jumalin, membuat 5 jumlah, itawassatu, tengah-tengahnya, kullan minha harfun, di tengah-tengahnya itu ada harf. Tamrin khamis, latihan kelima. Iti bi khamsi jumalin kulla wahidin minha muraqqabatun min ismaini laysa ghair. Buatlah 5 jumlah jumal, kullu wahidatin, setiap dari jumlah itu, kalimat itu, muraqqabatun, tersusun dari ismaini, 2 isim, laysa ghair, tidak ada yang lainnya. Jadi 2 isim aja, nggak ada tambahan lainnya. Jadi nomor 2 sama aja, buat 5 kalimat tapi terdiri dari isim sama fi'il dan tidak boleh ada yang lainnya, tidak boleh ada huruf berarti. Kalau nomor 3, buat 5 isim yang terdiri dari isim, fi'il dan harf, ketiganya harus ada. Nomor 6, tamrin as-sadis, al-jumal al-atiyah yahtaju kullun minha ila isim fatu'il isma munasib fil makan khali. Jadi jumlah ataupun kalimat-kalimat di bawah ini membutuhkan isim, maka taruhlah isim di yang cocok untuk titik-titik ataupun tempat yang kosong. Yang ba, al-jumal al-atiyah yahtaju kullun minha ila fi'lin fatu'il fi'la al-munasib fil makanil khali. Kalimat-kalimat yang di bawah ini butuh terhadap fi'il, maka taruhlah fi'il yang munasib di makan yang kosong. Nomor 5, nomor jim, al-jumal al-atiyah yahtaju kullun minha ila harf. Kalau yang ini bawah ini tuh, kalimat-kalimat di bawah ini butuh dengan yang namanya harf. Fatu'il harf, maka taruhlah huruf al-munasib yang cocok fil makan khali, di tempat yang kosong. Tamrin as-sabi', latihan yang ke-7. Kawin khamsa jumalin bihaitsu takunu kullu jumlatin minha muraqqabatun min ismin. Buatlah 5 jumlah yang dimana setiap jumlah terdiri dari ismain, 2 isim. Jadi ada 2 isim dalam satu jumlah. Kalau nomor 2, ada 2 isim dan ada fiilnya, bikin 5 jumlah juga. Tapi kalau nomor 3, buatlah 5 jumlah tastamilu kullu jumlatin, yang dimana setiap jumlah itu lengkap ala anwa'i salasil al-kalimah, itu lengkap dengan ketiga ajzail kalimah, yaitu harus ada isim, fiil, dan harf. Sudah, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.